Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 22-27. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini saya memberikan tema bagi kita, sikap orang percaya. Tentunya sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, kita ingin sekali menjadi berkat bagi orang lain. Dan bagaimana supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain? Yang pertama kita perhatikan di dalam Amsal 20 ayat 22 ini, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Seringkali kita juga mendengar firman Tuhan berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Mungkin kita juga pernah mengalami tindakan kejahatan dari orang lain dan berpikir untuk membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Hal ini tidak dapat dipungkiri dalam hidup kita secara pribadi sebagai manusia. Tetapi ingat bahwa firman Tuhan kembali mengingatkan kita pada hari ini bahwa janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Tuhan melarang kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan lantas apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup sebagai orang Kristen dan orang lain bertindak jahat terhadap kita? Yang harus kita lakukan adalah nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Kita perhatikan di sini luar biasa bahwa Tuhan menekankan dalam firman Tuhan ini, nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Ketika kita menantikan Tuhan, berarti kita meyakini bahwa Tuhan akan menolong kita. Ketika kita menantikan Tuhan, bahwa kita percaya dan mengandalkan Dia sepenuhnya dalam kehidupan setiap masalah kita, bahkan dalam setiap tindakan-tindakan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, menantikan Tuhan sepanjang masa, sampai kapanpun itu. Apapun yang orang lain lakukan dalam kehidupan kita, apapun yang akan kita hadapi ke depannya dalam kehidupan kita, tetap hidup menantikan Tuhan dalam segala hal. Jangan ketika kita hidup bermasalah dengan orang lain, maka kita semakin jauh di hadapan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah tetap menantikan Tuhan, tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan kekuatan kita. Karena ketika kita di pihak Allah, tidak ada yang dapat melawan kita. Yang berikutnya kita perhatikan di ayat 23, dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Ini menunjukkan suatu sikap hidup harus jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tidak senang dengan orang yang tidak jujur. Kalau kita perhatikan di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-8, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang jujur dikenannya. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati orang yang jujur. Mungkin sebagai orang jujur kita sangat sakit ya, karena kita harus terbuka dan kita harus memperlihatkan kejujuran, kebenaran yang sesungguhnya dalam hidup kita. Tetapi ada berkat Tuhan ketika kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Ada berkat yang mengikuti kita. Beda halnya dengan orang fasik. Karena penuh kecongkakan, penuh dengan kebohongan, maka apa yang diberikan oleh Tuhan adalah suatu kutuk yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi orang yang jujur hidup dalam berkat Tuhan. Kemudian yang terakhir kita perhatikan di sini supaya menjadi berkat bagi orang lain, menjaga perkataan kita. Dalam berbicara berhati-hatilah. Di situ dikatakan di dalam ayat 25, suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Seorang ketika berbicara belum dipikirkan sesuatu akan membuat dia menjadi bermasalah dalam hidupnya.
menjadi jerat bagi hidupnya sendiri. Karena di dalam Yakobus mengatakan, hati-hatilah dengan lidah. Lidah kita ini adalah organ tubuh yang kecil dan paling di dalam juga, tetapi kita perhatikan lidah sangat berbahaya dan penuh racun tanpa dikuasai oleh orang lain, tak terkuasai oleh orang lain atau orang manusia. Lidah sangat berbahaya dan penuh dengan racun, bahkan tidak bisa dikuasai. Karena itu dengan lidah kita memuji Tuhan dan dengan lidah juga kita mengutuki orang. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Jadi hati-hatilah kalau berbicara. Karena kita sebagai manusia tidak luput dari yang namanya marah. Kalau kita sudah marah, kadang perkataan kita asal keluar jadi tidak menjadi berkat. Nah, sebagai orang percaya, ingat bahwa dalam Amsal ini mengingatkan kita untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan, tetap menantikan Tuhan dalam segala hal, supaya menjadi berkat. Kita menjauhi yang namanya membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi nantikanlah Tuhan. Kemudian kita tetap hidup jujur di hadapan Tuhan, dan berikutnya kita harus menjaga mulut kita. Dalam berbicara harus berhati-hati supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Amin. Bagian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.